Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel sahabat-sahabatku semua. Perkenalkan, saya Salsadila Advina Saraji dengan nomor induk mahasiswa 2008010309 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Araniri, Banda Aceh. Di sini saya akan membahas tentang pengenalan komputer. Pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kegunaan dari komputer. Sejauh ini kita ketahui secara umum, kegunaan komputer yaitu membantu pekerjaan manusia. Jadi, yang biasa dikerjakan secara manual dipermudah dengan adanya komputer. Nah, di sini ada gambar manusia dan gambar komputer. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan. Selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian komputer. Nah, yang sudah kita lihat gambar tadi, manusia ada beberapa bagiannya. Manusia punya rambut, punya tangan, punya kaki, dan terlebih untuk berpikir namanya apa? Otak. Tetapi komputer tidak memiliki kaki. Kalau nanti komputer memiliki kaki, komputernya bisa jalan-jalan. Selain kita mengenal komputer dan juga belajar bagian-bagian laptop atau notebook, komputer mempunyai 4 bagian dan laptop hanya 1. Apa itu 4 bagiannya? Yaitu CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Nanti saya akan jelaskan bagian-bagian tersebut. Nah, ini dia komputer yang mempunyai 4 bagian, sedangkan laptop hanya 1, tetapi sudah mencakup dari 4 bagian komputer tersebut. Mari kita lihat perbedaannya di mana dan persamaannya di mana. Oke, kita akan bahas perbedaan komputer dengan laptop. Yang pertama, laptop hanya mampu untuk mengubah beberapa komponen yang berada di dalamnya, sedangkan komputer mampu untuk mengubah semua komponen yang berada di dalamnya. Yang kedua, laptop dapat digunakan di mana saja, sedangkan komputer harus berdiam di tempat. Yang ketiga, laptop memiliki baterai sehingga tidak harus selalu terhubung dengan aliran listrik, sedangkan komputer tidak memiliki kemampuan tersebut. Yang keempat, laptop memiliki daya yang lebih rendah, sedangkan komputer dengan spesifikasi besar membutuhkan daya yang lebih tinggi. Yang kelima, laptop memiliki semua komponen untuk menjalankan perangkat, sedangkan komputer membutuhkan komponen lainnya seperti mouse, keyboard untuk melakukan operasi. Oke, itu tadi perbedaan komputer dan laptop. Selanjutnya kita akan menjelaskan persamaan komputer dan laptop. Yang pertama, laptop dan komputer sama-sama membutuhkan tenaga listrik. Yang kedua, laptop dan komputer sama-sama memiliki perangkat keras yang berada di dalamnya. Yang ketiga, laptop dan komputer sama-sama memiliki kemampuan untuk menjalankan perangkat lunak. Yang keempat, laptop dan komputer sama-sama membutuhkan brainware untuk melakukan operasi. Yang kelima, laptop dan komputer sama-sama mampu untuk mengakses internet. Nah, kita masuk ke 4 bagian komputer tersebut. Ini yang pertama adalah CPU. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit, adalah komponen keras atau perangkat hardware pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program, termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Apapun itu, semua hal yang berkaitan dengan proses dalam komputer, baik suatu proses yang sepele sekalipun, akan selalu diatur oleh CPU. Misalnya, saat Anda menekan tombol huruf H pada keyboard saat mengetik, huruf H tersebut akan muncul di layar.
CPU lah yang memungkinkan hal itu terjadi. Dengan demikian, tanpa adanya CPU dalam komputer, maka komputer tidak akan bisa melakukan apapun atau komputer tidak dapat menjalankan programnya. Komponen CPU. Suatu CPU setidaknya memiliki sebuah prosesor atau suatu chip yang tertanam di dalamnya yang berfungsi dalam proses kalkulasi komputer. Namun, perkembangan teknologi yang semakin pesat juga memungkinkan sebuah CPU memiliki lebih dari prosesor atau yang juga disebut sebagai processor core. Istilah-istilah yang sering kita dengar saat ini juga berasal dari perkembangan teknologi CPU. Misalnya teknologi dual core, di mana dalam sebuah CPU terdapat 2 processing core, maupun quad core yang memiliki 4 processing core. Sebuah CPU yang canggih bahkan memiliki teknologi dengan 6 hexa core maupun 8 processing core, octa-core. Fungsi CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat. Nah, yang kedua ini adalah monitor. Wah, seperti TV ya. Apa sih itu monitor? Monitor adalah perangkat keras yang dipakai untuk menampilkan output data grafis yang berasal dari sumber-sumber data grafis seperti CPU, satelit, dan berbagai sumber data grafis lainnya. Dalam perangkat komputer, monitor sering juga disebut dengan istilah layar komputer. Sedangkan di perangkat jaringan televisi, monitor seringkali disebut dengan istilah layar televisi. Ada 4 jenis monitor tersebut, yaitu monitor CRT atau cathode ray tube. Yang kedua itu adalah monitor LCD atau liquid crystal display. Yang ketiga adalah monitor LED atau light emitting diode. Yang keempat adalah monitor plasma. Nah, selanjutnya yaitu keyboard. Apa sih keyboard itu? Keyboard adalah sebuah perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Definisi keyboard yaitu suatu perangkat keras pada komputer yang berbentuk papan dan memiliki berbagai macam tombol yang dimana tombol tersebut fungsinya berbeda tergantung pada penekanannya yang bisa menghasilkan proses yang sesuai dengan keinginan penggunanya. Selain sebagai alat untuk menginput data, dan keyboard juga memiliki berbagai macam fungsi tombol dengan kombinasi yang khusus. Nah, ini caranya. Seperti ini kita menggunakan 2 tangan kita bersama dengan 10 jari kita untuk mengetik setiap huruf, angka, dan semua tombol yang ada di keyboard. Oke, jadi keyboard ini adalah papan ketik. Nah, bagian yang terakhir ini adalah mouse. Mouse merupakan perangkat keras yang termasuk dalam golongan perangkat input atau masukan. Fungsi mouse komputer adalah mengatur pergerakan kursor secara cepat. Selain itu juga untuk memberikan suatu perintah dengan hanya menekan tombol pada mouse komputer. Di dalam perangkat mouse ini terdapat sebuah bola kecil yang akan menangkap pergerakan mouse dan mentransfer sinyal listrik ke perangkat pemproses atau CPU. Dengan demikian, mouse komputer dapat secara tepat melakukan kinerjanya sebagai perangkat masukan. Selanjutnya ada 5 generasi komputer, yaitu yang pertama komputer tabung, yang kedua komputer transistor, yang ketiga integrated circuit, yang keempat very large scale integration, yang kelima komputer masa depan.
Nah, ini adalah komputer generasi pertama, yaitu komputer tabung pada tahun 1946. Kira-kira komputernya seperti ini. Selanjutnya, komputer generasi kedua yaitu komputer transistor pada tahun 1958. Beginilah komputer generasi kedua zaman dulu. Selanjutnya, komputer generasi ketiga yaitu integrated circuit pada tahun 1965. Mirip-mirip ya seperti generasi komputer kedua. Nah, selanjutnya generasi komputer keempat yaitu Very Large Scale Integration pada tahun 1980. Sudah mulai canggih ya komputer generasi keempat. Dari generasi pertama, kedua, dan ketiga, generasi keempat mulai canggih dan mulai ada perubahan baru. Nah, yang kelima adalah atau yang terakhir yaitu komputer masa depan. Kira-kira seperti inilah komputer masa depan nanti. Semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa like dan komen.